Oke, penantian panjang nih para penduduk Wano Kuni selama kurang lebih 20 tahun lamanya akhirnya sudah terwujud. Dua sosok diktator yang menjadi dalang di balik semua kehancuran serta semua bencana di negeri Wano itu selama 20 tahun ini pada akhirnya berhasil untuk digulingkan. Sang shogun abal-abal Kurozumi Orochi beserta dengan Yonko Kaido sukses nih ditumbangkan melalui pertarungan panjang yang berlangsung di Onigashima. Bersamaan dengan tumbangnya Kaido dan juga Orochi ini juga menandai jika apa yang dicita-citakan oleh Kozuki Oda 20 tahun yang lalu untuk dapat nih membuka perbatasan Wano menjadi nyata ke depannya. Tinggal menunggu waktu aja untuk kita melihat apa yang menjadi cita-cita Oden ini nantinya akan direalisasikan oleh keturunannya sendiri, Kozuki Momonosuke, sebagai shogun negeri Wano yang baru itu. Nah, kita juga tahu nih dari spoiler kemarin jika Kaido dan Big Mom sama-sama tengah berada di kolam magma itu jauh di perut bumi akibat serangan terakhir yang mereka terima sebelumnya. Akankah ini memang benar-benar akhir untuk kedua Yonko tersebut, atau masih akan ada keajaiban untuk kedua Yonko itu nanti ke depannya? Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the Adri Channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai review One Piece 1050. Resmi nih, Kaido sudah dikalahkan dan era baru kembali dimulai. Nah, manga One Piece chapter 1050 ini kita kembali diberi judul sebagai Glory alias kemenangan. Ya, jelas sekali nih jika judul chapter kali ini kita merujuk kepada apa yang akan terjadi di chapter ini, yang mana dua Yonko, Kaido, Big Mom dan juga shogun abal-abal Orochi sudah mengkudeta negeri Wano kurang lebih 20 tahun lamanya itu akhirnya berhasil digulingkan alias dikalahkan. Para samurai dan juga aliansi bajak laut telah sukses nih memastikan kemenangan mereka pada chapter 1050 kali ini, dan juga sudah dikonfirmasi jika kemenangan mutlak sudah ada pada mereka. Akhirnya setelah sekian lama pertarungan ini berlangsung, kali ini kita sudah mendapatkan siapa yang keluar jadi pemenangnya. Dan seperti biasa nih, di chapter ini kita juga akan mendapatkan sebuah cover story, yang mana di cover story kali ini masih melanjutkan cerita dari cover story yang sebelumnya. Di sini Reijo dan juga Ichiji akhirnya datang dan membantu Niji dan juga Yonji. Mereka di sini membantu adik mereka yang sebenarnya sudah berhasil melarikan diri dari dalam bukunya Mondior. Akhirnya nih kita bisa melihat kembali sosok kakak beradik Germa ini bergabung, dan ini sudah pasti sih jika tujuan mereka selanjutnya adalah menuntaskan dendam mereka kepada para anak buah dari Big Mom itu sendiri. Nah, chapter diawali dengan diperlihatkan lanjutan pertarungan antara Luffy dan Kaido di chapter sebelumnya. Berkat pukulan Luffy yang sangat kuat itu, terlihat Kaido terlempar sangat jauh nih ke Wano Kuni itu, bahkan sampai jauh menembus ke perut bumi sembari berubah menjadi secara perlahan ke wujud manusianya yang normal kembali. Nah, berdasarkan gambarannya sendiri nih, negeri Wano yang Oda Sensei berikan di awal chapter ini terungkap jika ternyata bukan hanya Kaido seorang saja yang berakhir mengenaskan, bahkan sampai terpukul jauh ke dasar Wano Kuni itu. Setelah menerima serangan terakhir dari Lao yang terjatuh dari Pulau Onigashima yang masih melayang tinggi beberapa chapter lalu, Big Mom nih ternyata juga berakhir mengenaskan seperti halnya Kaido. Mereka berdua tanpa mengambang di kolam magma jauh di dalam perut bumi itu, dan terlihat pula dari topografi negeri Wano yang Oda Sensei berikan itu, Kaido dan Big Mom jatuh melalui lubang yang berbeda satu sama lainnya. Sementara itu nih, di atas permukaan Wano terlihat Yamato berlari untuk menangkap tubuh Luffy yang terjatuh dari langit itu. Terpancar senyuman lega dan bahagia nih dari wajah Yamato saat dia menangkap Luffy ini. Sepertinya senyuman Yamato ini menandakan rasa terima kasihnya kepada Luffy Bakasenjo kita nih, karena sudah memberikan semua yang dia miliki demi bisa mengalahkan ayahnya sendiri, Hyakuju no Kaido. Di sisi lain, terlihat pula Momonosuke yang tengah kelelahan setelah berhasil mendaratkan Pulau Onigashima dengan selamat. Kemudian Yamato berkata, "Kalian benar-benar luar biasa, sangat mengesankan ya." Nah, Adian kemudian beralih ke ibu kota bunga nih. Para penduduk masih belum menyadari semua yang telah terjadi. Festival masih saja terus berlanjut dengan meriah dan sudah berada di puncak dari perayaan festival api itu. Terlihat Otoko dan juga Tenguyama Hitetsu yang tengah berbincang di tengah keramaian festival ini. Di sini Hitetsu menceritakan betapa hebatnya Yasui kepada Otoko. Hitetsu mengatakan seperti ini, "Tuan Yasui, dia memberikan negara ini kesempatan lagi. Jika saja Tuan Yasui tidak melangkah pada saat itu, semua lentera harapan yang sudah dibangun selama 20 tahun ini terakhir akan berakhir dengan sia-sia. Tuan Yasui menyerahkan nyawanya sendiri demi bangsa ini."
Nah, dalam flashback kecil dari Otoko akhirnya kita bisa tahu nih bagaimana Yasui bisa menjadi salah satu korban dari buah iblis Smile. Dan pada satu hari Yasui mendapati Otoko memakan buah iblis Smile ini nih. Melihat hal itu Yasui kemudian memutuskan untuk juga memakan buah iblis Smile itu sisa dari yang dimakan oleh Otoko sebelumnya, agar dia juga bisa terus tertawa dengan anaknya itu. Nah, di panel selanjutnya nih diperlihatkan ribuan lentera harapan dari para penduduk Wano Kuni ini sudah mulai berterbangan. Dari ribuan lentera harapan itu salah satunya ada yang bertuliskan seperti ini: "Ayah, aku merindukanmu. Terima kasih." Nah, di sisi lain nih, di saat yang bersamaan terlihat juga Nekomamushi yang tengah berdiri di atas pulau Onigashima sambil mengenang memori masa lalunya saat melihat ribuan lampion diterbangkan dari ibu kota bunga itu. Nekomamushi kemudian memberitahukan kepada semua orang yang ada di dalam kastil Onigashima bahwa Luffy sudah berhasil menembakkan Kaido sampai membuatnya terjatuh ke dasar permukaan bumi Wano. Dan tak lupa pula nih, di sini dia juga memberitahukan kepada semua orang jika Pulau Onigashima sudah berhasil mendarat dengan selamat berkat dari naga pink yang kemudian berubah menjadi Tuan Momonosuke. Beberapa samurai terlihat sangat terkejut melihat Momonosuke yang ternyata juga seorang pengguna kekuatan buah iblis. Mereka pun kemudian bersorak senang merayakan kemenangan yang sukses mereka dapatkan. Di sini Nekomamushi berkata lagi nih, "Sudah 20 tahun sejak hari itu yang menentukan. Perang ini dimulai dengan ide untuk membalaskan dendam Tuan Oden dan kami akhirnya memenangkannya." Nah, di momen lain terlihat juga beberapa karakter yang masih berada dalam kastil memberikan beberapa respon yang berbeda dengan kabar kemenangan Luffy atas Kaido ini. Ada Apo yang merasa sangat terkejut dan tidak percaya dengan kabar kekalahan dari Kaido itu. Dan ada juga beberapa anggota Akazaya 9, Kitorao yang sangat senang mendengar kabar bahwa Luffy sudah benar-benar menumbangkan Kaido. Nah, di waktu yang bersamaan nih, Usopp dan Franky itu akhirnya berhasil menemukan Chopper. Namun Chopper terlihat juga sangat kewalahan nih. Pastinya bukan hanya Kiku dan Kinemon yang dibawa oleh Usopp serta Zoro yang dibawa oleh Franky tentunya. Orang yang harus segera mendapatkan pertolongan adalah Chopper. Masih ada banyak dari para samurai yang juga membutuhkan pertolongan Chopper juga nih. Namun untungnya Chopper di sini tidak sendiri. Ada Dr. Miyagi dan beberapa asisten pribadinya segera datang untuk membantu. Nah, sementara itu di luar kastil Onigashima, Momonosuke yang masih dalam wujud naga pinknya itu terlihat tengah berbicara dengan Zunisa. Momo kemudian berkata seperti ini, "Zunisa, bisakah kau mendengarkanku? Aku sudah memikirkannya dengan matang. Kita harus menunggu dulu membuka perbatasan negeri ini." Lalu Zunisa menjawabnya, "Baiklah, aku akan mengikuti keputusanmu. Aku tak akan meragukanmu." Lalu tiba sebuah guncangan besar terjadi nih. Beberapa anak buah bajak laut hewan buas Kaido yang tersisa menantang dengan menodongkan meriam yang akan mereka bawa. "Masih terlalu dini untuk merayakan kemenangan kalian. Jumlah kami masih jauh di atas kalian dan bersiaplah untuk kalah," teriak para kroco-kroco Kaido itu. Nah, mendengar ocehan dari para bawahan Kaido itu, Franky merasa tertantang dan ingin segera menghajar mereka semuanya. Namun untung saja ada Brook yang bisa menahannya. Nah, di momen inilah Yamato muncul untuk memberitahukan kepada semua anggota bajak laut hewan buas Kaido yang tersisa bahwa Kaido memang sudah benar-benar dikalahkan. Dan alasan kenapa mereka semua masih hidup sampai saat ini adalah berkat Kozuki Momonosuke yang berhasil mendaratkan Pulau Onigashima dengan selamat. Nah, mendengar itu nih, para anak buah Kaido itu merasa sangat terkejut. Pasalnya Yamato justru berbicara dengan membela pihak yang berlawanan. Bahkan di sini Yamato juga menegaskan bahwa mereka semua sudah berakhir dan sudah diselamatkan oleh pemimpin kami alias Momonosuke. Jika mereka masih memaksa untuk maju lagi, maka Yamato sendirilah yang akan turun tangan dan mengajar mereka semuanya. Di halaman berikutnya memperlihatkan bagaimana situasi yang terjadi setelah adanya guncangan yang cukup besar di seluruh permukaan negeri Wano, tak terkecuali di penjara Udon. Di sana terlihat ada anak buah dari Babanuki yang melaporkan jika terjadi sesuatu yang aneh di tengah lautan. Kemudian terlihat sebuah letusan vulkanik yang begitu kuat terjadi dari dalam laut. Nah, bersamaan dengan itu pula di panel ini pula akhirnya narator resmi menyatakan jika pertarungan di langit Wano Kuni dimenangkan oleh Luffy si topi jerami. Di tempat lain nih, para penduduk kota bunga pun juga dapat melihat adanya semburan magma dari arah penjuru udon itu. Mereka semua berpikir jika itu pasti bersumber dari Onigashima dan mereka curiga jika itu semua pasti berhubungan dengan sang makhluk terkuat di dunia, Yakujuno Kaido. Di tengah-tengah kepanikan warga itu, sosok naga besar dengan membawa beberapa orang di punggungnya terlihat terbang di langit ibu kota bunga. Nah, hal ini tentu semakin memperburuk keadaan nih. Warga semakin panik dan berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka di sini berpikir jika sosok naga itu adalah Kaido. Momo pun lantas berkata, "Aku bukanlah Kaido." Dan letusan yang baru saja terjadi adalah tanda dari kekalahan sang Yonko itu. Kemudian nih, Momonosuke itu mendarat di tengah ibu kota itu, kemudian berubah menjadi ke wujud manusianya. Namun sayang di sini kita juga masih belum bisa melihat bagaimana penampilan dari Momonosuke dewasa karena bunga asap tebal masih menutupi area di sekitarnya ini.
Dari kepungan asap tebal ini kemudian juga muncul beberapa orang di sana, salah satunya mereka kenal sebagai Komurasaki. Melihat hal itu ada salah satu warga yang berkata seperti ini, "Oira Komurasaki? Tidak mungkin, bukankah belum lama ini dia dieksekusi? Apa ini mimpi atau ilusi?" Nah kemudian terlihat kembali ada satu orang lagi yang mereka kenali muncul dari tebalnya asap itu, yaitu Bos Kyoshiro. Namun kali ini agak sedikit berbeda nih, dimana Kyoshiro muncul tanpa gaya rambut jambul favoritnya itu. Kemudian Kyoshiro alias Denjiro itu berkata, "Baiklah, ini akan menjadi cerita yang sangat panjang. Untuk sekarang aku akan mengenalkan Shogun Negeri Wano yang baru." Ya, itulah sisi dari manga One Piece chapter 1050 ini kita kali ini. Banyak sekali hal menarik juga mengejutkan terjadi sepanjang chapter ini. Walaupun sudah dikonfirmasi jika Kaido sudah benar-benar tumbang nih, namun bukan berarti ini akan menjadi akhir bagi sang Yonko. Justru sebaliknya, dengan kekalahan ini mungkin saja akan menjadi awal yang baru untuknya dan memilih jalan yang benar nih, dengan menjadi bagian dari aliansi Baka Senjo kita, Mangi D. Luffy alias Joy Boy. Is it make sense? Gimana menurut pendapat kalian? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai review One Piece 1050, resmi nih Kaido sudah dikalahkan dan era baru kembali akhirnya dimulai. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.